Hai semuanya, perkenalkan saya Christian Adri dan teman saya Richard Sugiarto. Pada video ini, saya ingin membahas mengenai kasus pelanggaran hak cipta pembajakan film. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak eksklusif mencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, pengertian pembajakan juga diatur dalam undang-undang ini, yaitu pada pasal 1 angka 23. Perlindungan hak cipta melalui Undang-Undang Hak Cipta akan memberikan perlindungan hukum bagi pencipta, khususnya terhadap usaha plagiarisme dan penggandaan secara ilegal. Pasti kita semua sudah tahu bahwa pelanggaran hak cipta pada dunia perfilman sebelumnya merupakan pembajakan film melalui kepingan CD. Kepingan CD itu dijual secara bebas di mana saja. Namun, seiring berjalannya waktu dan teknologi berkembang, pelanggaran hak cipta pada dunia perfilman banyak terjadi di internet. Para pelaku menyebarkan film bajakan mereka melalui situs web dan dapat didownload secara gratis bagi para pengunjungnya. Seperti yang kita ketahui bahwa pembajakan film tersebut tentunya merupakan suatu pelanggaran hak cipta dan akan dikenakan sanksi bagi para pelakunya. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami memilih sebuah kasus, yaitu kasus pembajakan film yang berjudul Keluarga Cemara milik rumah produksi V-Cinema Pictures. Pembajakan film tersebut dilakukan oleh seorang bernama Aditya Fernando Fasya. Ia sekaligus pemilik website Dunia Film 21 yang merupakan platform pendistribusian film ilegal. Website tersebut telah menyebarkan ribuan film di platform tersebut, salah satunya film produksi V-Cinema yang berjudul Keluarga Cemara. Aditya Fernando Fasya pun dilaporkan oleh pihak PT V-Cinema Pictures pada April 2020 atas tuduhan pidana pembajakan film Keluarga Cemara. Perbuatan Aditya Fernando telah memenuhi unsur-unsur pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam pasal ini tertulis, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Berdasarkan pasal tersebut, perbuatan Aditya Fernando merupakan pelanggaran hak cipta berupa pembajakan film, dan dari perbuatannya ia diancam pidana paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Akibat yang timbul dari adanya pembajakan film tersebut yaitu adanya kerugian bagi si pencipta film dan kerugian bagi negara. Maka dari itu, peran dari generasi milenial sangat diperlukan untuk mengatasi masalah yang dialami penikmat film-film bajakan. Dari sini kita dapat memberi edukasi tentang pentingnya berhati-hati dalam bersosial media. Efek samping dari menonton atau mendownload film dari situs ilegal serta pasal-pasal yang menyangkut hak cipta suatu ciptaan ilegal. Sekian dari kami. Terima kasih.